Di tahun 2025 ini, langit dunia bukan lagi tempat yang damai. Di atas sana, ada mesin-mesin raksasa yang siap melesat dengan kecepatan suara, membawa senjata canggih yang bisa mengubah jalannya perang dalam sekejap. Tapi, dari ratusan jenis jet tempur yang ada, mana sih yang paling laris manis, paling banyak dipakai negara-negara di seluruh dunia? Hari ini, kita bakal kupas tuntas 5 jet tempur paling populer berdasarkan jumlah unit aktifnya. Yuk, kita mulai dari yang paling legendaris. Selamat datang di channel Fun Fact yang selalu membahas dunia militer dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Di era modern ini, jet tempur bukan hanya alat perang, tapi juga simbol kekuatan sebuah negara. Berdasarkan data terbaru dari Simple Flying, tahun 2025 ini ada 5 jet tempur yang mendominasi pasar global. Mereka dipilih berdasarkan jumlah unit yang masih aktif bertugas di angkasa. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari spesifikasi, sejarah, sampai alasan kenapa mereka begitu diminati. Siapkan kopimu karena cerita ini bakal panjang dan seru. Kita mulai dari peringkat pertama yang sudah jadi ikon di dunia penerbangan militer. Nomor 1, F-16 Fighting Falcon. Jet ini seperti superstar di dunia tempur udara. Diproduksi pertama kali oleh General Dynamics pada tahun 1976 dan sekarang dikelola oleh Lockheed Martin setelah akuisisi pada 1993. Bayangkan, dari total lebih dari 4.600 unit yang pernah dibuat, saat ini ada 2.044 unit yang masih aktif bertugas di lebih dari 25 negara. Itu artinya, F-16 menguasai hampir 15% dari seluruh armada jet tempur global. Kenapa begitu populer? Karena dia multi-role. Artinya bisa lakukan apa saja, dari pertahanan udara sampai serangan darat. Varian terbarunya, F-16 Block 70/72, sudah pakai teknologi generasi 4,5 dengan kecepatan maksimal Mach 2.05 dan jangkauan hingga 4.217 km. Pertama kali unit Block 70 dikirim ke Bahrain pada Januari 2023 dan Angkatan Udara AS bahkan berencana pakai ini sampai tahun 2040. Cerita menariknya, F-16 ini lahir dari era Perang Dingin, dirancang untuk melawan ancaman Soviet. Tapi sekarang, dia jadi andalan sekutu-sekutu AS di seluruh dunia. Bayangkan saja, saat pilot naik ke kokpitnya, rasanya seperti mengendarai mobil sport super cepat di angkasa. Keren banget kan? Tapi ingat, di balik kehebatannya, ada tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian. Nah, setelah yang dari barat, sekarang kita beralih ke timur. Peringkat kedua ini datang dari Rusia, dan dia punya manuver yang bikin lawan geleng-geleng kepala. Di posisi 2, ada keluarga Su-27, Su-30, dan Su-35 flanker dari Sukhoi Rusia. Jet ini pertama kali muncul pada 1985, dan sekarang ada 1.284 unit aktif, yang mewakili sekitar 9% dari total jet tempur dunia. Keluarga flanker ini seperti saudara kandung yang saling melengkapi. Su-30 untuk misi pengejaran, Su-33 untuk pertahanan laut, dan Su-35 yang pakai teknologi dari jet generasi kelima, Su-57. Mesinnya AL-31F turbofan memungkinkan manuver ekstrim seperti Cobra Pugachev, di mana jet bisa berdiri di udara sejenak. Kecepatan maksimalnya Mach 2.35, lebih kencang dari F-16. Awalnya, ini jet ekspor, tapi Angkatan Udara Rusia jadi pengguna pertama Su-35 pada 2009. Bayangkan, di tengah konflik modern, jet ini jadi pilihan karena kemampuannya beradaptasi dengan berbagai misi. Cerita di baliknya, flanker lahir sebagai jawaban Soviet atas dominasi Barat di udara. Sekarang, negara-negara seperti Cina dan India jadi operator utama. Tapi, meski kuat, jet ini mengingatkan kita bahwa teknologi perang harus digunakan dengan bijak. Wah, seru ya bahas yang Rusia. Sekarang, kembali ke AS dengan jet yang sudah legendaris sejak tahun 1970-an. Siap lanjut? Peringkat ketiga ditempati F-15 Eagle, buatan Amerika Serikat yang sekarang dikembangkan oleh Boeing. Jet ini dirancang khusus untuk superioritas udara dan pertama kali beroperasi di tahun 1970-an. Saat ini, ada 919 unit aktif atau sekitar 6% dari armada global. Varian terbarunya, F-15I X Eagle II, punya kemampuan serangan jarak jauh seperti F-15I Strike Eagle yang muncul di tahun 1980-an.
Baru-baru ini, pada Januari 2025, ada kontrak senilai lebih dari 615 juta dolar AS untuk sistem perang elektronik EPAU-SS di F-15EX. Operator utamanya Angkatan Udara Amerika Serikat, dan produksi masih berlanjut. Bayangkan, F-15 ini seperti elang yang tak pernah lelah mengawasi langit. Sejarahnya penuh prestasi, dari perang teluk sampai operasi modern. Kehebatannya di manuver dan senjata membuatnya tetap relevan di 2025. Tapi, di balik itu, ada cerita tentang evolusi teknologi yang terus berkembang untuk menjaga keseimbangan dunia. Nomor 4 adalah FA-18 Hornet, juga dari AS. Pertama kali diperkenalkan pada 1974 untuk Angkatan Laut AS. Saat ini, ada 827 unit aktif dengan 125 pesanan baru. Evolusinya jadi Super Hornet FA-8EF, membuatnya lebih besar dan canggih, cocok untuk superioritas udara dan serangan maritim. Operator terbesarnya AS diikuti Kanada, Finlandia, Spanyol, dan Kuwait yang pesan 28 unit pada 2024. Bayangkan, jet ini seperti lebah yang gesit di atas lautan, siap menyengat musuh dari kapal induk. Sejarahnya dimulai dari kebutuhan Angkatan Laut untuk jet multirole, dan sekarang dia jadi pilihan karena fleksibilitasnya. Di 2025, Hornet tetap laris karena kemampuannya beradaptasi dengan teknologi baru. Cerita menarik, dia sering muncul di film-film Hollywood, tapi realitanya jauh lebih serius. Terakhir, tapi tak kalah penting, jet dari Rusia lagi yang jadi saingan berat barat. Peringkat kelima adalah MiG-29, buatan Rusia sejak awal 1980-an. Ada 788 unit aktif, atau 5% dari total global, meski pesanan baru sedikit. Jet ini lahir sebagai respons atas F-15 dan F-16, dengan rencana upgrade seperti integrasi misil Rampage dari Israel. Operator utamanya Rusia dan India, di mana India punya 65 unit dan berencana upgrade besar. Kecepatannya tinggi, manuver lincah, membuatnya tetap kompetitif. Bayangkan, MiG-29 seperti pejuang tangguh yang tak pernah menyerah. Sejarahnya dari era Soviet dan sekarang dia jadi simbol ketahanan di konflik modern. Nah, sobat, itulah 5 jet tempur paling laris di dunia 2025. F-16, Flanker Family, F-15, Hornet, dan MiG-29. Mereka bukan hanya mesin, tapi bagian dari sejarah manusia dalam menjaga keamanan. Tapi ingat, teknologi ini harus untuk perdamaian. Kalau kamu suka video ini, like, subscribe, dan share pengalamanmu di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.